Oleh Romeni kini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan. Upacara ini dilakukan di Inggris, bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya Tim Geppens dan Dion Marks. Proses ini menjadi bagian dari langkah besar PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta berkualitas dari luar negeri. Dengan selesainya pengambilan sumpah, Romeni semakin dekat untuk mengenakan seragam Garuda di laga resmi. Meski sudah resmi menjadi WNI, perjalanan Romeni untuk membela timnas Indonesia belum sepenuhnya tuntas. PSSI kini harus menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI agar ia bisa bermain di pertandingan internasional. Proses ini biasanya memerlukan waktu dan dokumen pendukung yang lengkap. Jika semua berjalan lancar, Romeni bisa segera tampil bersama timnas Indonesia di ajang internasional. Keberadaan Romeni di skuad Garuda tentu membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Sebagai pemain yang berpengalaman di Eropa, ia bisa memberikan warna baru dalam permainan timnas. Kombinasi teknik, pengalaman, dan kemampuan menyerangnya diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Selain itu, kehadirannya juga bisa menjadi motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional. Kini, para penggemar timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu hingga Romeni benar-benar bisa debut di lapangan. Jika proses administrasi selesai tanpa hambatan, bukan tidak mungkin kita akan melihatnya tampil dalam laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Oleh Romeni akan menjadi senjata baru bagi timnas Indonesia? Kita nantikan aksinya di atas lapangan. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong memastikan bahwa komunikasi di ruang ganti timnas tidak akan didominasi oleh satu bahasa saja. Meski pelatih anyar Patrick Kluivert berasal dari Belanda, Verdong menegaskan bahwa penggunaan bahasa akan tetap seimbang. Kehadiran Kluivert dan jajaran pelatih asal Belanda memang sempat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana komunikasi akan berjalan di dalam tim. Namun, Verdong memastikan bahwa situasi ini tidak akan menjadi masalah bagi para pemain. Menurut Verdong, timnas Indonesia saat ini memiliki kombinasi yang unik, dengan pemain keturunan dan pemain lokal yang berkarir di Liga Indonesia. Dengan keberagaman ini, komunikasi dalam tim harus tetap efektif agar semua pemain bisa memahami instruksi dengan baik. Untuk itu, bahasa Inggris akan menjadi bahasa utama di ruang ganti. Ini dianggap sebagai solusi terbaik agar tidak ada kendala komunikasi antara pemain dan pelatih. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris juga akan membantu pemain lokal yang lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia untuk tetap bisa memahami arahan dengan jelas. Dengan cara ini, baik pemain keturunan maupun pemain asli Indonesia bisa beradaptasi dengan cepat tanpa kesulitan bahasa. Keputusan ini diharapkan bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam tim dan memaksimalkan performa di lapangan. Dengan persiapan matang dan komunikasi yang lancar, timnas Indonesia semakin siap menghadapi tantangan besar di ajang internasional. Dengan kombinasi talenta dari berbagai latar belakang, Garuda diharapkan bisa tampil lebih solid di bawah asuhan Patrick Kluivert. Media Vietnam The Tao baru-baru ini memberikan komentar yang cukup pedas tentang ambisi PSSI dan timnas Indonesia untuk masuk peringkat 50 besar FIFA. Mereka menilai bahwa target tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis. Menurut mereka, meskipun Indonesia pernah menembus peringkat 85 dunia pada 1998, itu masih menjadi prestasi terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Peringkat 85 tersebut hingga kini masih tercatat sebagai posisi tertinggi yang pernah diraih oleh timnas Indonesia di FIFA. Lebih lanjut, media Vietnam itu menyoroti bahwa untuk bisa bertahan di peringkat 100 besar FIFA saja sudah sangat sulit, apalagi jika Indonesia ingin masuk ke 50 besar. Hal itu membutuhkan usaha yang sangat besar dan proses panjang. Mereka mengingatkan bahwa banyak aspek yang perlu diperbaiki, seperti kualitas pemain, infrastruktur, dan pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Semua faktor ini akan menentukan apakah ambisi besar tersebut bisa tercapai atau tidak. Komentar ini tentu menambah tekanan bagi Indonesia, karena banyak pihak yang melihat bahwa target tersebut terlalu tinggi mengingat kondisi saat ini.
Meskipun demikian, ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang dan penuh tantangan menanti timnas Indonesia. Indonesia memang memiliki potensi besar, tetapi mencapai peringkat 50 besar FIFA jelas bukan perkara mudah. Semua pihak, dari pemain hingga PSSI, harus bekerja keras untuk mencapainya. Meskipun mendapat kritik tajam, PSSI dan Erick Thohir tetap optimis dan berkomitmen untuk terus mengembangkan sepak bola Indonesia. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai target besar tersebut, mereka perlu terus memperbaiki berbagai aspek, baik dari segi tim nasional maupun liga domestik. Erick Thohir memiliki visi yang sangat ambisius untuk timnas Indonesia. Ia percaya bahwa pada tahun 2045, Indonesia bisa menembus peringkat 50 besar dunia dalam ranking FIFA. Erick melihat potensi besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia, apalagi kini banyak pemain keturunan dengan kualitas internasional yang semakin memperkuat skuad Garuda. Menurutnya, dengan dukungan yang tepat, Indonesia bisa meraih impian ini. Namun, dia juga menekankan pentingnya manajemen tim yang kuat dan kontinuitas dalam proses perkembangan. Selama ini, prestasi terbaik Indonesia dalam ranking FIFA adalah posisi ke-85 pada 21 Oktober 1998. Meskipun begitu, Erick percaya bahwa jika Indonesia melakukan perbaikan di berbagai aspek, peringkat tersebut bisa dicapai kembali, bahkan lebih tinggi. Namun, Erick juga mengingatkan bahwa pencapaian besar dalam sepak bola bukanlah hal yang bisa didapatkan secara instan. Ia menggambarkan perjalanan menuju peringkat 50 besar sebagai sebuah maraton, bukan lari cepat. Meskipun Indonesia punya pemain-pemain berbakat, untuk membangun tim yang kokoh dan stabil butuh waktu yang panjang dan konsistensi. Sebagai contoh, Erick menyebut Jepang yang kini menempati peringkat 15 besar dunia. Negara matahari terbit ini berhasil mencapai posisi tersebut berkat program sepak bola yang sudah dibangun secara solid sejak dari bawah. Erick menilai Indonesia perlu mengikuti jejak Jepang dengan serius. Membangun sepak bola dari akar rumput, dan menjalin pembenahan yang berkesinambungan. Jika itu dilakukan, bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia untuk meraih peringkat 50 besar pada 2045 mendatang. Kevin Dix merasa siap menghadapi para penyerang top di Bundesliga Jerman. Meski tak ada persiapan khusus, Dix merasa percaya diri karena pengalaman melawan penyerang kelas dunia sebelumnya. Pada Liga Champions 2022, dia pernah berhadapan langsung dengan Erling Haaland, penyerang utama Manchester City. Selain Haaland, Dix juga sudah melawan pemain bintang lainnya, seperti Sadio Mane yang dulu membela Liverpool dan Bayern Munchen. Kevin yakin bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membuatnya lebih siap menghadapi tantangan di Bundesliga. Kevin Dix tidak merasa perlu melakukan persiapan khusus setiap kali menghadapi penyerang besar. Menurutnya, dia sudah cukup berpengalaman, bahkan menyebutkan bahwa bermain melawan Haaland atau Kane bukanlah hal baru. Ia merasa bahwa tidak ada alasan untuk mengubah persiapannya. Setiap pekan, ia tetap menjalani persiapan yang sama, dengan fokus pada video cuplikan dan analisis kekuatan lawan. Menurut Kevin, berhadapan dengan pemain bintang seperti Haaland dan Kane sudah menjadi hal yang biasa baginya. Bahkan, dia tidak terlalu mempedulikan video cuplikan pemain besar karena, menurutnya, dia akan bertemu mereka langsung di lapangan setiap hari. Dix sudah terbiasa dengan kehadiran pemain-pemain top ini dalam pertandingan-pertandingan besar. Dengan pengalaman tersebut, Kevin merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi striker-striker lainnya di Bundesliga. Di antara semua pemain yang pernah ia hadapi, Sadio Mane adalah yang paling sulit ditaklukkan menurut Kevin. Dia mengingat dengan jelas duel melawan Mane saat masih membela Southampton di kualifikasi Liga Eropa. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan masukan yang sangat penting mengenai desain jersey terbaru skuad Garuda. Kluivert menyoroti bahwa bagian belakang jersey yang digunakan sebelumnya kurang efektif dalam menyerap keringat, yang bisa mengganggu kenyamanan pemain saat bermain di lapangan. Hal ini menjadi perhatian serius, karena kenyamanan para pemain sangat berpengaruh pada performa mereka selama pertandingan.
CEO Erspo Muhammad Sadat menyatakan bahwa mereka langsung menanggapi masukan dari Kluivert dengan mengganti material pada bagian belakang jersey. Kini, bahan mesh yang lebih efisien dalam menyerap keringat digunakan untuk menggantikan bahan sebelumnya. Bahan mesh ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan ekstra, terutama saat para pemain bertanding dalam cuaca panas. Dengan perubahan ini, pemain timnas Indonesia diharapkan bisa bermain lebih nyaman tanpa khawatir keringat mengganggu penampilan mereka di lapangan. Sadat juga menambahkan bahwa meskipun ada perubahan pada bagian belakang, bahan untuk bagian depan jersey tetap menggunakan bahan jacquard yang sebelumnya sudah diuji coba. Bahan jacquard ini sudah terbukti tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi luar ruangan dengan suhu panas. Selain itu, bahan jacquard telah diuji coba untuk memberikan performa maksimal di lapangan, jadi pemain tetap bisa bermain optimal. Perubahan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kenyamanan pemain menjadi prioritas utama. Dengan jersey yang lebih nyaman dan efisien dalam menyerap keringat, diharapkan para pemain timnas Indonesia bisa lebih fokus pada permainan tanpa terganggu oleh masalah kenyamanan.